Untuk sekarang ini di kisaran 40 sampai 60 juta per bulan sih, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juragan. Saya sudah ada di Yogyakarta ini. Hai juragan. Jogja memang istimewa. Yang pernah sekolah, pernah kuliah, pernah bekerja, pokoknya pernah tinggal di Jogja, pasti susah move on dari Jogja. Apalagi yang pernah ketemu pacarnya di Jogja, terus putus, terus nyambung lagi, terus putus lagi. Oke juragan, saya ke Jogja ketemu dengan salah satu lulusan terbaik UGM, Universitas Gadjah Mada, yang rindu dengan pertanian. Namanya Muhammad Ali Saifuddin. Di pinggiran Jogja, tepatnya di Desa Keceme, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Mas Ali ini membuka usaha pembibitan sayur. Yuk juragan, kita ke sana. Assalamualaikum juragan. Waalaikumsalam. Iya kabarnya apa sih? Alhamdulillah sehat Pak Bos. Iya, Pak. Gimana? Takon piye usahamu nih? Oke, siap. Piye nang kono apa piye penake? Oke, boleh. Oke juragan, kita pindah ke Om Gil Resto. Om Gil ini aslinya Omah Gilingan nih. Ya, Omah betul, Gilingan Omah ini Gilingan. ya sekitar 500 meter dari Rindo Tani. Ini masih di Desa Keceme, Caturharjo, Sleman. Kecamatan Sleman. Kopi nih Mas Ali. Siap. Ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Meh tanya-tanya ini Mas Ali. Oke, siap. Itu Gimana? pembibitan sayuran Mas ya. Iya, pembibitan sayur, tanaman hortikultur. Itu sejak kapan itu Mas Ali? Kalau awalnya dulu mulai merintis itu awal tahun 2015, Mas. 2015 berarti Iya. sekarang Sudah tahun ke-6 ya berarti ya. 6 tahun ya. 6 tahun. Dulu awalnya memang di situ Mas Ali ya. Iya, dulu sejak awal di situ. Betul. Cuman pada awalnya dulu join sama temen ceritanya. Oh, join sama Jadi temen, dikelola berdua. sekarang sudah mandiri. Untuk sekarang ini sudah jalan sendiri. Bisa Mbak. Kira-kira butuh modal berapa? Untuk modal awal memulai dengan sederhana ya. Sederhana waktu itu 15 juta itu sudah include sewa lahan, kemudian bikin greenhouse sederhana. Jadi ada rumah untuk pembibitan pakai plastik UV atasnya, sama ya modal untuk beli benih sertifikat sama media tanamnya. Ya udah bisa sambil jalan selanjutnya Mas. Itu berarti 15 juta sudah Iya. bisa jalan ya. Bisa sekedar jalan. Waktu 2015 itu kan baru sewa lahan 3 tahun, karena ya untuk uji coba dulu. Yang namanya usaha kan kita belum tahu kira-kira kedepannya itu bisa survive, bisa jalan lancar atau enggak. Harus tahu apa ya, pangsa pasarnya dulu, pengenalan dulu lah intinya.
disewa Mas. Berapa tahun itu sewanya? Untuk yang sekarang ini sampai 10 tahun Mas. 10 tahun. Iya. Per tahunnya berapa itu Mas? Per tahunnya 2 juta rupiah. 2 juta. Itu lahan kosong. Ya. Lagi murah itu ya. Ya kalau untuk usaha lokasinya di pinggir jalan dan usahanya jalan itu murah Mas. Itu jenis bibitnya itu yang dijual bibit apa aja itu Mas? Kalau yang di sini kebanyakan kan petaninya petani sayur, yang paling banyak mayoritas cabai Mas. Cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit. Kemudian ya beberapa sayuran seperti terong, tomat. Kadang beberapa ada yang request melon, semangka seperti itu Mas. Tapi mayoritas cabai. Mayoritas cabai. Betul. Terus medianya itu bikin sendiri atau apa namanya? Ada yang apa? Ya, kalau untuk media memang kami kerjasama dengan supplier Mas. Jadi kami beli itu sudah bentuk media polybag kecil-kecil gitu, nanti tinggal menyemai, tinggal masukin benih-benih yang mau dijual gitu Mas. Jadi untuk medianya itu kan modelnya bagi-bagi kecil tadi ya Mas, ya ada plastiknya polybag kecil-kecil, nanti tinggal diisi sama benih sendiri. Berarti sampai sini tinggal menyemai. Betul. Nanti kan prosesnya itu dibasahi pakai air sampai jenuh tanahnya, kemudian dilubangi satu-satu itu Mas. Kemudian bijinya dimasukkan satu-satu ke polybagnya. Tapi itu dari suppliernya dari. Ya, untuk polybagnya media itu dari supplier. Sudah isi apa bibit? Belum ya. Jadi kan stoknya itu kadang kita cuma stok media, nanti bisa kita isi sendiri sesuai, misalnya kan petani ada yang minta, Mas tolong dibuatkan misalnya benih cabai merah keriting yang mereknya ini. Nah, itu kan kita harus bikin sendiri. Tapi kalau pas rame gitu Mas, pas musim tanam itu kan nggak bisa untuk produksi sendiri semua. Jadi kerjasama juga dengan supplier, sudah beli yang sudah jadi. Jadi tinggal pembesaran, tinggal perawatan, nanti kita jual sudah siap tanam. Petani itu beli itu bibit yang sudah usia berapa hari itu? Kalau untuk cabai itu rata-rata siap tanam 25 hari Mas. 25 hari sudah siap tanam. 25 hari dari proses ya biji dimasukkan. 25 hari. Artinya itu tadi, kalau selama itu misalnya di tempat pembibitan itu kita bikin sendiri semua, ya nanti untuk perputaran omsetnya kurang cepat Mas ya. Itu juga kelihatannya tidak hanya sayuran, itu juga ada bibit lainnya. Itu ada bibit apa aja itu? Oh iya Mas, ya untuk pelengkap aja baru sedikit sih Mas, itu bibit buah-buahan. Oh, buah-buahan. Iya. Untuk pelengkap. Iya, untuk pelengkap. Oh, berarti ya iya Mas. Ya kadang kan ada orang-orang yang artinya pasar itu kan nggak semuanya petani. Ada misalnya orang-orang rumah atau penduduk-penduduk sekitar yang pengen nanam tanaman buah, itu juga ya lumayan lah, bisa untuk nambah-nambah. juga ada apa itu pestisida apa itu obat-obatan? Ya, untuk obat-obatan pelengkap sama pupuk kompos, kemudian ada lanjaran. Itu ya masih sambil jalan Mas. Ini nggak apa-apa Pak. Karena memang yang namanya usaha itu pasti ya butuh modal lah. Artinya memang kebetulan kemarin dari lulus kuliah belum punya banyak modal, jadi ya sembari jalan Mas. Ya ini Mas Sali ini kan saya tahu ini urusan. Ini nggak apa-apa Pak. Sini. Makasih Mbak ya. Wah, ini makanannya udah datang, sudah ganti. Terus untuk
lokasi itu harus seperti apa harus di desa apa harus gimana itu? Ya, yang jelas ini Mas, artinya kan namanya usaha tetap ada pertimbangannya lah. Maksudnya ya karena sedikit banyak dulu di bangku kuliah kan udah diajari analisis SWOT itu Mas. Jadi kan tetap ya ada pertimbangannya pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi itu terutama hubungannya dengan pasar. Jadi karena saya jualannya adalah bibit sayur tanaman hortikultur, pasti nyari lokasi yang masih banyak petaninya, lahan pertaniannya masih banyak, orang yang garap di sawah bercocok tanam juga masih cukup banyak. Oh gitu. Tapi ini kalau wilayah Sleman ini KCM ini juga ya, termasuk masih iya, banyak, ya? masih cukup banyak Mas. Ya sekitar mungkin bisa 70%. 70%. Ya mayoritas masih banyak petaninya. Tapi mungkin ya lahan pertaniannya Ya terbatas. betul Mungkin untuk satu ya karena semakin berjalannya tahun itu semakin kesini semakin berkurang pastinya Mas lahan pertanian itu. Karena berarti, jadi ya ini kan soalnya di pinggiran Jogja. betul ini kan di pinggiran Jogja wilayahnya. Berarti kalau di wilayah lain yang maksudnya wilayah masih banyak lahan pertanian itu membangun usaha ini bibit pertanian itu masih potensi iya besar. betul, potensinya besar Mas. Kalau untuk Jogja itu memang lahan pertanian yang luas-luas di daerah Bantul sih khususnya. Daerah Bantul. Kalau ya. untuk Sleman ya masih ada beberapa, cuman status kepemilikan lahannya itu kecil-kecil. Kecil-kecil tapi banyak. Kalau di daerah Bantul itu mungkin dari sisi jumlah petaninya nggak terlalu banyak, cuman lahannya itu masih luas-luas. Ya, betul. Jadi untuk seandainya membeli bibit pun volumenya lebih banyak. Iya betul. Satu petani itu pasti banyak sekali nanamnya karena di sana satu petani itu bisa 1 hektar atau lebih lahan garapannya. Gitu ya. Kalau di sini mungkin 1 hektar itu bisa dihitung dengan jari. Rata-rata ya 1.000-2.000 meter persegi. Berarti kalau di wilayah seperti Wonosobo itu sebenarnya potensi Wah besar itu ya? betul Mas. Wonosobo, Dieng, Banjarnegara itu Ya. potensinya masih bagus. Masih bagus. Walaupun mungkin di sana juga banyak pesaingnya ya. Iya betul, tentu saja. Jadi ya pasti yang namanya di situ banyak peluang yang bisa diambil, pasti juga banyak kompetitor pada akhirnya. Apa harus harus ulet Mas ya. Iya Mas, betul Mas, itu harus memang ya modal karep itu ya Mas ya yang pertama. Modal karep, modal ulet. Saya kira modal. Oh ya Mas Ali, saya tahu ini Mas Ali kan lulusan UGM. Saya juga tahu Mas Ali ini orangnya pinter, dulu aktivis juga ketua KMIT Mas, KMIT, Keluarga Mahasiswa keluarga. Ilmu Tanah ya. Ketua itu kan mesti nyari kerja itu perusahaan yang bonafit itu kan gampang. Kenapa kok maunya bikin usaha yang belum jelas, tadinya mestinya kan belum jelas awalnya. Iya betul, belum jelas Mas. Maunya mungkin kan secara status sosial juga kan Iya betul sih Mas. kurang lah gitu. Iya bener sih Mas, kalau dipikir-pikir memang apa ya, jadi wirausaha dengan modal yang nggak punya, karena memang saya mulai dari nol juga Mas. Maksudnya dari latar belakang keluarga, bukan dari pengusaha, bukan pedagang pun juga enggak, karena orang tua kerja. Kemudian ya memang agak sedikit idealis mungkin ya Mas kalau dibilang, karena pengennya kalau waktu itu setelah lulus kuliah karena ambil pertanian, memang pengen mengembangkan atau menyalurkan ilmu yang sudah didapat untuk ya membantu di bidang pertanian lah, khususnya ya melihat petani-petani di Indonesia itu kan banyak yang keadaannya masih apa ya, ekonominya itu pas-pasan, lebih ke pas-pasan.
Oke juragan, karena terjadi kendala makanya kita pindah lokasi sini. Iya. Ini masih mau lanjut tanya-tanya ini Mas Ali seputar usaha pembibitan. Usaha pembibitan. Itu kalau misalnya ada membeli itu biasanya diantar atau diambil sendiri? Oh ya, itu sesuai permintaan dan sesuai jumlah pesanan juga Mas. Jadi kalau pesanannya sedikit itu biasanya diambil sendiri. Tapi kalau kayaknya lebih dari 3 bag itu bisa difasilitasi dengan diantar. Oh, tapi ada ongkos kirimnya juga. Untuk ongkos kirim ya tergantung jarak. Kalau jarak tempuhnya misalnya nggak terlalu jauh dan mudah dijangkau itu nggak perlu tambah ongkos. Itu pakai ya unit mobil itu ya apa? Open cup itu Mas ya. Iya, betul Mas. Itu memang dari awal sudah punya untuk nganter-nganter pakai mobil atau Belum Mas, dulu awal-awal merintis itu cuman pakai sepeda motor yang dimodifikasi pakai rak besi untuk alat angkut Mas. kayak kerombong itu Iya ya? betul, kayak kerombong. Tapi sekarang udah alhamdulillah Iya sudah betul, alhamdulillah ya sekarang sudah bisa beli unit beli open cup untuk antar-antar itu ya. untuk fasilitas pengantaran. Kalau misalnya ada yang pingin membuka usaha pembibitan itu paling tidak itu harus punya apa dulu atau modalnya berapa itu? Oh iya, kalau modal ya tergantung tadi itu Mas ya. Yang pertama jelas harus cari lokasi yang sesuai dengan pasarnya. Jadi lokasi itu menentukan nanti pasar. Jadi kalau pasarnya di situ kan petani, jadi harus memang yang lahan pertaniannya masih banyak, kemudian jumlah petaninya juga masih cukup memungkinkan untuk membangun bisnis pembibitan. Jadi masih banyak lahan pertanian. Iya betul, lahan pertanian sama sebelah petani. Yang pertama itu, yang kedua jelas ya harus ada niat Mas. Harus ada niat. Usaha apapun itu. Lokasi sama niat. Kalau modal yang sifatnya materi itu masih bisa ya, modal yang bisa sifatnya nyusul. materi itu bisa menyusul lah. Bisa menyusul. Kalau mau apa namanya omsetnya itu kira-kira berapa itu per bulan ini? Omset untuk sekarang ini di kisaran 40 sampai 60 juta per bulan sih Mas. Ya lumayan besar ya, 40 sampai 60%. Berapa persen itu kira-kira margin untungnya? Kalau dari segi margin keuntungan persentasenya di angka 25 sampai 30%. 25 sampai 30%. 30% dikali 60 juta itu juragan. Jadi usaha pembibitan ini juga cukup menjanjikan. Iya. Ya. Ya. Tapi harus awalnya harus gengsinya tuh harus dibuang dulu ya. Ya karena seperti itu yang namanya sama petani kan nggak mungkin kita tampilannya berdasi ya betul parlente gitu kan iya walaupun penampilannya tidak perlente tapi pendapatannya tidak kalah yang kelihatannya perlente. Itu ini masalah ini ya. Apa namanya? Rindu Tani. Alamatnya di Desa Keceme, Catur Harjo, Sleman. Juga jangan lupa subscribe Juragan UKM. Usaha kita mulai. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Iya. Tetap di channel Juragan UKM. Ikuti video berikutnya. Ini terima kasih nih Mas Ali atas informasinya, atas paparannya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para juragan yang ingin memulai usaha. Kalau usaha awal itu ya nggak usah gengsi-gengsi, dimulai saja. Nggak harus penampilannya perlete. Yang penting dapur bisa ngebul dan bisa dompetnya bisa tebal. Itu
paling gitu Mas Ali, terima kasih. Kita lanjut ke lokasi berikutnya. Ini mumpung di Jogja, ini Oke, mau jalan-jalan mau juga jalan-jalan kemana ya. lagi nih, Mas? Ya ini Jalan-jalan. sekalian pulang juga mau lihat-lihat Jogja, karena mau nostalgia juga. Jogja itu kan ya penuh istimewa, penuh kenangan. Jadi kita susah move on kalau di Jogja dengan Jogja ini. Pernah sekolah kuliah di Jogja pasti rasanya pengen balik Ke Jogja, betul sekali. Oke juragan, jadi demikian videonya ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, di like. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Ikuti terus video Juragan UKM, usaha kita mulai. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.